Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias Ayu Pramesti dengan NIM 151421043, kelas 5 BPGSD, mata kuliah Media dan Sumber Belajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rustam Husain MPD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang peranan media dalam pembelajaran dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, arti media pembelajaran, yang kedua, peranan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu manfaat media pembelajaran. Baik, pada materi pertama, arti media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Pengertian umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar, serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru untuk menyajikan informasi belajar kepada siswa. Jika program media itu didesain dan dikembangkan secara baik, maka fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Kemudian materi yang kedua, peranan media pembelajaran. Peranan media yang semakin meningkat sering menimbulkan kekhawatiran pada guru. Namun sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi. Masih banyak tugas guru yang lain seperti memberikan perhatian dan bimbingan secara individual kepada siswa yang selama ini kurang mendapat perhatian. Kondisi ini akan terus terjadi selama guru menganggap dirinya merupakan sumber belajar satu-satunya bagi siswa. Kemudian, peranan media pembelajaran diantaranya yang pertama yaitu mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Misalnya, peserta didik yang bertempat tinggal di daerah pegunungan yang belum pernah melihat lautan dapat digunakan media film, video, atau kaset. Kemudian yang kedua, mengatasi batas-batas ruang kelas. Misalnya, benda-benda yang akan diajarkan sulit dibawa ke dalam kelas, dapat diajarkan melalui film strip, film, slide, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil. Misalnya sel, bakteri, atom dapat digunakan media gambar, slide, film, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat, sedangkan proses gerakan itu menjadi pusat perhatian peserta didik. Kemudian yang kelima, mengatasi hal-hal yang terlalu kompleks untuk dipisahkan. Dapat dipisahkan bagian demi bagian untuk diamati secara terpisah. Kemudian yang keenam yaitu mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar secara langsung melalui telinga. Kemudian yang ketujuh, misalnya terjadinya letusan gunung Merapi, dapat digunakan media gambar, film, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu berkunjung ke museum, kebun binatang, dan sebagainya. Nah, dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa peranan dari media pembelajaran yaitu media yang mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata terjadi dalam waktu lama dan dapat disajikan dalam waktu singkat, dan suatu peristiwa yang digambarkan harus mampu mentransfer keadaan sebenarnya sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisme. Kemudian materi yang ketiga, manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada.
Kemudian yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara satu arah. Kemudian yang keempat, ada efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Kemudian yang kelima, ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Kemudian yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif terhadap materi dan proses belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kesembilan, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Dari uraian di atas bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang menyangkut software dan hardware yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pelajar atau siswa, individu atau kelompok yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat pelajar sedemikian rupa sehingga proses belajar di dalam atau di luar kelas menjadi lebih efektif. Kemudian peranan dari media pembelajaran yaitu media yang mampu menampilkan serangkaian peristiwa secara nyata, terjadi dalam waktu lama dan dapat disajikan dalam waktu singkat, dan suatu peristiwa yang digambarkan harus mampu mentransfer keadaan sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan adanya verbalisme. Manfaat media pembelajaran tersebut adalah penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar, serta mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Terima kasih, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video yang keempat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.